Anda tentu sering melihat di media sosial, di YouTube, atau bahkan teman-teman Anda itu menawarkan Anda properti di Bali, baik itu dalam bentuk villa, rumah, harganya murah, tapi setelah Anda lihat, ternyata properti tersebut adalah leasehold, bukan hak milik. Nah, apakah itu rugi? Sebenarnya sebelum ke sana, kita cari tahu dulu ya, leasehold itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi leasehold itu adalah memiliki sebidang properti dalam jangka waktu tertentu. Jadi berbeda dengan hak milik. Kalau hak milik kita memiliki properti tersebut selamanya, tapi kalau leasehold kita punya jangka waktu tertentu saja. Istilah freehold dan leasehold ini muncul memang dari luar. Ketika banyak warga negara asing yang ingin berinvestasi membeli properti di Bali. Karena memang aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, warga negara asing itu tidak bisa memiliki properti secara hak milik atau freehold. Jadi, warga negara asing itu diberikan pilihan yaitu leasehold atau hak untuk memiliki dengan jangka waktu tertentu. Baik itu berupa hak sewa, hak pakai, hak guna, dan lain sebagainya. Nah, itu kan untuk warga negara asing. Lalu, bagaimana dengan warga negara Indonesia? Kalau kita memiliki properti secara leasehold, apakah itu jadinya merugikan? Tidak juga, ya. Termin hak memiliki itu memang umum di kalangan warga negara Indonesia. Kenapa? Karena memang kita dari kecil itu dididik oleh orang tua kita untuk memiliki properti. Memiliki dalam arti hak, ya, kita punya hak untuk memiliki selamanya. Kenapa begitu? Karena memang orang tua kita itu mendidik kita untuk punya properti diwariskan. Bahkan saat pasangan muda itu ingin berencana untuk melangsungkan pernikahan, biasanya orang tua itu bertanya, kamu sudah punya rumah atau belum, gitu ya. Nah, hal tersebut itu sudah melekat sekali di otak alam bawah sadar warga Indonesia pada umumnya. Sehingga apabila kita ingin membeli properti, pasti kurang afdol kalau properti tersebut bukan hak milik. Nah, hal ini sudah mulai pudar sejak tahun 80-90-an, ya. Terutama di kota-kota besar. Kenapa? Karena properti di kota besar itu sudah mulai mahal, sehingga mulai banyak bermunculan rumah susun atau bahasa kerennya apartemen. Konsep dari apartemen ini bukanlah hak milik yang dimiliki sepenuhnya seperti tanah, ya. Kenapa? Karena apartemen tersebut sifatnya itu bertingkat dan mereka itu berdiri di dalam satu lahan sehingga tidak memungkinkan satu lahan itu dimiliki oleh banyak orang, ya. Nah, karena itu muncullah istilah sertifikat pink atau biasa disebut sertifikat strata title. Nah, itu artinya kita memiliki hak di atas sebuah lahan, ya, dalam bentuk rumah susun. Jadi karena hal tersebut sudah mulai umum di kota besar, akhirnya warga kota besar seperti Jakarta itu sudah mulai umum juga dengan investasi selain properti. Baik itu berupa surat berharga atau obligasi maupun saham, deposito, dan lain sebagainya. Berbeda dengan warga kebanyakan di Indonesia. Apalagi saat ini banyak kaum milenial ataupun Gen Z yang mulai berencana untuk tidak memiliki properti atau tidak memiliki rumah. Ya, karena mereka hanya butuh tempat untuk tinggal, tidak harus punya rumah karena rumah itu sudah semakin mahal harganya. Nah, konsep ini pun tentunya sudah lebih lama lagi ya di luar negeri, ya. Jadi warga asing itu sudah sangat familiar dengan konsep investasi properti tidak harus dengan hak milik. Untuk orang-orang dengan pemikiran ini tentunya sudah tidak lagi berpikir saya harus beli properti untuk diwariskan. Ya, jadi mereka lebih cenderung berinvestasi ke hal-hal lain seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang kembali lagi ke konsep leasehold di Bali, ya. Sebelum ke situ, saya ingin bercerita dulu nih mengenai konsep bisnis, ya.
Bicara konsep membangun bisnis. Membangun bisnis tentunya punya satu tujuan, yaitu mencari keuntungan atau profit. Suatu bisnis tentunya profitnya tidak akan besar apabila investasi yang dimodalkan atau investasi yang dimulai itu besar. Jadi sebuah bisnis itu tentunya berharap investasi di awalnya itu harus bisa sekecil mungkin, sehingga profitnya itu bisa semaksimal mungkin. Nah, salah satu komponen dalam bisnis itu biasanya adalah properti, ya. Jadi, untuk investasi awal dalam sebuah bisnis, biasanya proporsi yang besar itu adalah di propertinya. Nah, bagaimana kalau dalam berbisnis kita harus membeli sebuah properti? Tentunya membeli sebuah properti itu adalah investasi awal yang luar biasa besarnya ya. Apalagi lahan itu sudah mulai tinggi harganya. Maka dari itu jalan keluarnya adalah dengan cara menyewa properti. Ya, jadi banyak bisnis yang dilakukan dengan cara menyewa properti lalu menjalankan bisnis sampai sekian tahun dengan harapan keuntungan sebesar-besarnya. Kita ambil contoh, misalnya Anda ingin membuat restoran di sebuah tempat yang ramai. Tempat yang ramai tersebut tentu harga propertinya sudah cukup mahal. Apabila Anda membeli ruko atau tanah di daerah tersebut, tentu jumlah modal yang harus dikumpulkan harus besar, ya. Sedangkan bila Anda menyewa di lokasi yang ramai tersebut, tentu investasi awalnya lebih sedikit. Nah, dari kedua bisnis model tadi, baik yang beli maupun sewa, tentunya akan menghasilkan output yang kurang lebih sama. Jadi, profitnya kurang lebih sama-sama saja. Kita mau beli atau mau sewa, tentu akan mirip-mirip. Jadi, kalau kita membangun sebuah restoran, kita membeli propertinya, itu tentu tidak akan lebih menguntungkan daripada kita menyewa tempatnya. Nah, kembali ke awal. Beli properti leasehold di Bali. Oke, kita bicara Bali. Bali itu sejak tahun 60-an sudah menjadi basis wisata internasional. Bermula sejak zaman presiden kita yang pertama, Bung Karno, itu membangun hotel di Sanur. Sejak saat itu, pariwisata di Bali itu mulai booming, ya. Apalagi sejak tahun 80-90-an itu saking boomingnya sampai kebutuhan akomodasi kamar di Bali itu sangat kurang sekali. Sehingga banyak warga-warga di kota Denpasar itu merubah tempat tinggalnya itu menjadi kamar hunian, akomodasi wisata. Karena potensi yang begitu besar, maka di tahun 90-an itu mulai banyak investasi masuk ke Bali, khususnya dalam hal akomodasi wisata. Hotel-hotel mulai banyak bermunculan, bahkan orang-orang dari pemerintahan pusat itu mulai berinvestasi di Bali untuk membangun hotel-hotel megah di Bali. Dan hal tersebut yang membuat harga properti di Bali itu semakin melambung tinggi. Mahalnya properti di Bali itu tidak menyetop investasi dari luar untuk datang ke Bali. Justru malah makin banyak. Dan hingga saat ini, kondisi setelah pandemi, pariwisata di Bali itu justru makin menggiurkan. Baik untuk warga Indonesia maupun warga asing. Sehingga mulai banyak bermunculan konsep-konsep leasehold. Nah, bagaimana dengan pandangan orang Bali mengenai hal ini? Bali itu terus menjadi tujuan wisata karena budaya dan adat Bali itu terus dipelihara oleh warga Bali tentunya. Jadi apabila warga luar Bali yang banyak itu makin banyak memiliki lahan di sini, tentunya budaya dan adat istiadat akan sulit untuk dipertahankan. Jadi untuk warga Bali sendiri, mereka akan lebih prefer lahan mereka itu disewakan daripada dijual ke warga orang luar Pulau Bali. Sehingga mungkin saat ini akan sulit buat Anda menemukan lahan terutama dalam luasan yang cukup besar itu dijual oleh orang Bali.
Setelah kita melihat dan mempelajari hal-hal tersebut, tentu untuk memiliki properti leasehold di Bali itu bisa menguntungkan apabila properti tersebut kita gunakan untuk berbisnis. Namun lain halnya apabila kita gunakan properti tersebut untuk tinggal. Ya, tentunya akan sulit untuk dibilang properti tersebut menguntungkan. Namun apabila niat Anda untuk pindah tinggal di Bali, saya sarankan Anda berinvestasi di properti leasehold ini. Untuk keuntungannya Anda bisa pakai menyewa di tempat lain. Karena menurut saya Bali itu tidak hanya di daerah Badung Selatan yang bagus, tapi daerah-daerah lain di Pulau Bali itu bagus sebenarnya untuk tinggal. Jadi saran saya sebaiknya Anda pergunakan investasi properti Anda yang leasehold di Bali ini untuk Anda pergunakan menyewa properti di berbagai tempat di Pulau Bali. Nah, apabila Anda ingin mengetahui apakah properti leasehold ini baik, menguntungkan atau tidak, atau bahkan mungkin berisiko, itu ada baiknya Anda konsultasikan dengan agen properti. Karena seorang agen properti tentu akan lebih mengetahui bagaimana potensi-potensi yang ada dari investasi leasehold Anda, daerah-daerah mana yang terbaik untuk investasi tersebut, dan daerah-daerah mana juga yang mungkin bisa terbaik untuk tempat tinggal Anda. Demikian sharing dari saya. Apabila Anda punya pendapat atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Kita belajar sama-sama. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.